iman Kristen harus berbicara di situ Pak Sandi. Karena kalau kita biasanya istri kita sarankan untuk mendampingi suami, membantu mengeluarkan, sehingga paling enggak kan ya masih berdua ya. Tidak semua dokter itu jalannya lurus loh. Mungkin dia awalnya iya, tapi pada saat berjalan bersamaan, misalnya akhirnya terjebak pada akhirnya kompromis gitu loh. Iya. Kompromisasi akhirnya kan ya. Akhirnya dia demi kemanusiaan saya mengizinkan. Action. Conversation is on. Teman-teman, disinilah pentingnya sebuah kehadiran nilai-nilai itu bukan hanya di awal jadi tumpuan, tapi jadi tuntunan. Banyak orang bilang gini, nilai-nilai itu jadi tumpuan, betul. Tapi jarang nilai-nilai itu memang jadi tuntunan. Nah, disinilah pentingnya nilai-nilai itu jadi tujuan, jadi tumpuan, dan jadi tuntunan. 3T. Tujuannya apa dulu? Tadi kan kita bicara tujuan. Tujuannya apa? Niatmu apa? Itu penting. Yang kedua, tumpuanmu apa? Untuk memulai ini. Dan yang ketiga, tuntunannya apa? Nah, seringkali dilupakan tuntunannya. Pendampingan selanjutnya. Dan jangan lupa, pada saat parenting ini kan juga salah satu tuntunan. Sudah punya anak, belum berhenti. Jadi banyak orang bilang gini, wah sudah sampai tujuan, udah punya anak. Nanti dulu. Ini harus ada tanggung jawab kita, parenting, makanya penting di sana untuk menjadi tuntunan. Kalau berarti itu dikerjakan, saya tidak akan kejadian punyamu tadi. Saya tidak butuh lagi, karena tahu ini manusia hidup. Kalau makhluk hidup sih mungkin nanti itu binatang ya. Ini manusia hidup dan ini darah daging saya. Saya rasa kita tidak akan. Dia akan mati-matian, dia akan tanam. Tapi itu yang penting gini, dokter. Berarti sebetulnya di awal waktu sebelum mereka menikah itu mestinya perlu ditanamkan. Itu, dan pada saat sebelum menikah itu ada pembicaraan dengan hamba Tuhan dan para majelis atau penatua, itu juga perlu disisipkan hal itu supaya mereka juga tahu. Makanya kenapa kalau ke setiap PMC kita menekankan bahwa adalah hakmu untuk punya anak, tapi bukan kewajiban Tuhan untuk kasih kamu anak. Tapi juga perlu dipertegas dong. Gitu. Jadi karena kadang dengan materi yang singkat misalnya masalahnya materinya singkat dan dia hidup di dalam culture yang tiap hari dia tonton, dia baca dan sebagainya. Itu nggak akan terserap. Itu nggak akan terserap. Makanya kita berharap perlunya pendampingan itu, tuntunan itu ada terus gitu loh. Jadi paling nggak dia tidak dibiarkan berjalan sendiri gitu loh. Semoga ini bisa dilihat nanti ya teman-teman yang berkaitan dengan konseling pernikahan, teman-teman yang berkutat dengan premarital, PMC ya. PMC itu premarital kelas sekarang Kita akan masuk alat kontrasepsi sekarang. Tetapi saya mau nanya dulu nih. Kalau embrio jelas makhluk hidup. Tetapi kalau sel sperma, apakah itu masuk makhluk hidup? Sebentar, saya mau bicara begini. Apakah sama analoginya gini? Calon pelanggan dengan pelanggan. Calon vendor dengan vendor. Calon pelanggan, ini sebetulnya juga sama, pelanggan. Tetapi dia belum dilegitimasi oleh suatu perusahaan atau oleh suatu toko, maka dia disebut calon. Ini jadi pelanggan. Kalau sudah legitimasi bertransaksi baru disebut pelanggan. Kalau sperma misalnya dia belum bertransaksi dengan sel telur kan? Kita mau bertransaksi nih ya. Berarti kan dia masih calon. Calon makhluk hidup. Calon makhluk hidup. Tetapi kan dia makhluk hidup karena calon. Kalau buat saya gini, tumbuhan juga hidup. Ya kan? Tapi prinsipnya kalau ini kan kita bicara dengan manusia. Jadi kalau sesuatu yang hidup, dia bisa tumbuh, dia akan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Betul. Kalau dia tidak jadi
itu ya dia belum. Jadi dia memang benda yang hidup. Ya. Tetapi dia bukan kehidupan yang kasarnya insani begitu. Ya. Makanya kalau kita dulu sumpah kedokteran itu saya akan menghargai setiap kehidupan sejak dari konsepsi, bukan sejak dari spermanya. Jadi kalau itu enggak, itu dari kita loh ya. Dari sisi kedokteran ya. Dari sisi kedokteran bahwa sekarang kalau dari sisi dari sisi iman Kristen gimana? Ya. Yang namanya calon kan tetap calon, tetap hidup. Tapi dia belum lengkap. Jadi sorry, saya salah. Makanya kan istilahnya kontrasepsi. Iya. Kontra itu bukan melawan pembuahan, tapi menahan ya, supaya tidak terjadi pembuahan. Makanya kontrasepsi. Ya. Konsepsi yang sudah terjadi. Iya, counter konsepsi dia nah, sudah benar-benar pertanyaannya terjadi. Tentang sperma sekarang. Sperma itu memang hidup. Iya. Hidup. Ya. Tapi pertanyaan apakah dia makhluk hidup? Dalam konteks tadi manusia yang utuh. Iya. Menurut saya belum. Oke. Itu hidup, tapi dia bukan makhluk hidup, yaitu manusia yang hidup, karena manusia yang hidup adalah pertemuan yang sudah bertemu antara sperma dan sel telur itu. Oke. Kalau benih apa? Benih tanaman, bibit. Benih tanaman, bibit. Misalnya beda ya. Kalau tanaman kan kalau sekarang misalnya biji ya. Bisa anggaplah biji apa ya? Biji kacang. Ya, biji kacang. Ya. Ini kan benih, kita tanam. Atau biji kacang hijau itu kita tanam. Konteksnya beda ya? Beda ya? Konteksnya beda. Beda ya? Beda konteksnya kan. Okay. Ini kan antara manusia dan bukan. Jadi konteksnya sih beda kalau buat saya ya. Beda kalau tanaman kan kita tidak bedakan antara laki dan perempuan. Pemikiran saya sih, saya memang tidak membedakan tuh cowok cewek. Tetapi itu kan yang namanya calon, itu kan tetap makhluk hidup. Iya, tetap hidup. Betul, tetap hidupnya hidup. Nah, kalau hidup ini dibunuh, tanda kutip, dibunuh kan nggak dipakai. Iya. Ya, itu kita salah nggak? Enggak kalau tanaman. Enggak ya? Enggak, kalau sperma itu indung telur deh. Atau telur. Sel telur. Ya, sel telur, sorry. Nah, sekarang kalau kita tiap tiap wanita tiap bulan menstruasi. Masa subur telurnya pecah. Kan akhirnya juga mati juga dia. Nggak ketemu sama siapa dia. Oh iya. Nah, jadi prinsipnya gini. Kalau sorry. Itu saya bisa ngomong gini. Kalau sel telur, sel telur, dia masa subur nggak ketemu siapa-siapa. Sperma. Dia akan mati. Memang gugur kan melalui menstruasi itu. Betul kan? Itu kan memang tidak ada niatan untuk tidak ketemu. Maksudnya sel telurnya loh ya. Iya. Itu dia akan gugur karena memang Tuhan menciptakan atau siklusnya seperti itu. Iya. Ya. Tetapi kalau ini tadi kan ceritanya kalau yang spermanya dihalangi, ini jangan, yang ini aja, yang cowok aja yang masuk, yang cewek aja yang masuk. Ini kan beda cerita. Nah, itu bukan alami. Harus lihat secara utuh kalau itu saya bilang ya. Kayak Pak Sandi tadi. Kalau saya bilang kalau hidup tidaknya itu cuma kita tahu kalau itu kita biarkan. Oke. Dia tumbuh enggak? Dia bertumbuh menjadi manusia seutuhnya enggak? Kan ini kita berbicara mengenai kehidupan manusia. Jadi sama kadang-kadang orang kalau datang minta digugurkan. Ini belum apa-apa, dia bilang di dalam kandungannya kan ini kan cuma apalagi bilang cuma ini gumpalan daging atau apa gitu loh, gumpalan darah. Iya. Mas saya selalu tanya satu, kalau tak biarkan jadi bayi enggak? Jadi, ya itu manusia, jangan digugurkan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau sperma tak taruh di luar, jadi manusia enggak? Kalau aku loh ya, kalau logika dan medis ya, tak biarkan dia ya mati. Maksimal 3 hari dia akan mati, 3 sampai 5 hari. Jadi kalau dia enggak bertumbuh menjadi sesuatu yang baru manusia itu dia berarti dia bukan itu ya. Nah, kalau dari ini yang lebih banyak ke firman, ke Alkitabiah ini. Karena gini. Kalau medis kan lebih gampang sih. Iya. Karena kan kalau secara medis yang saya tangkap, kalau sesuatu bertemu dan dia menyebabkan sesuatu yang baru, itu yang baru bisa dikatakan ada suatu pertumbuhan di sana. Ada sesuatu yang hidup di sana. Tetapi kalau ini dipisahkan dan dia tiba-tiba dipisahkan dan memang ini
meninggal, ya bukan meninggal, sorry omong sperma masih meninggal, mati lah ya, mati gitu kan. Dan sel telur ini gugur, gitu ya. Maka ini bukan makhluk hidup namanya. Ya. Makanya tadi kembali ke konteks bertambah banyak atau prokreasi itu dihubungkan dengan unitas. Unitas laki-laki dan perempuan itu. Itu pasti. Jadi dari situlah makanya yang disebut dengan prokreasi yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan manusia adalah melalui unitas ini. Suami dan istri. Makanya kan ada orang bertanya, waktu Tuhan ciptakan Adam, itu berapa umurnya Adam? Itu pada saat dia sudah matang secara manusia. Dan Hawa, berapa usianya Hawa waktu diciptakan? Pada saat dia sudah matang. Berarti maka kemudian menjadi satu, dan setelah menjadi satu itu ada baru prokreasi. Kita bicara prokreasinya. Ada kreasi. Berarti kesimpulannya, kalau jangan istilah prokreasi nanti disalah mengerti ya. Itu apa ya? Katakanlah di penyatuan. Ya, soalnya istilah prokreasi itu juga macam-macam. Kalau prokreasi bisa itu diistilahkan macam-macam. Prokreasi nanti membentuk sesuatu yang baru kan? Prokreasi jangan dipahami gini, sebelum ada ciptaan, sebelum ada manusia sudah ada sebelumnya. Jangan ya. Nanti salah. Saya salah. Saya tidak menganut itu. Perlu dijelasin. Jadi prokreasi bukan karena ini. Kita sebelumnya sudah ada jiwa-jiwa sebelumnya. Terus kemudian jiwa-jiwa itu dipindahkan dari yang satu wadah ke wadah yang lain gitu. Kepada ini nanti bisa macam-macam. Bukan yang ini berarti kan? Makanya istilah prokreasi sebelum ciptaan, maksudnya adalah unitas dan kreasi. Jadi kesatuan kita itu dipakai Tuhan untuk menciptakan manusia atau menghadirkan manusia. Itu. Jadi nanti istilah prokreasi saya mungkin perlu Pak Sandi penganut prokreasi lagi. Tapi udah disampaikan sih, sudah jelas sih. Menurut kita sih prokreasi itu membentuk ciptaan baru sih. Kita kreasi kan. Prokreasi banyak orang kalau prokreasi adalah kita sejalan dengan konsep kreasi. Sejalan. Berarti kan benar ya, kalau prokreasi berarti membentuk ciptaan baru kan? Jadi kita sebagai tapi bukan kita yang membentuk ciptaan baru. Tuhan yang menciptakan. Kita jadi partner. Jadi partner atau menjadi sarana. Fasilitator. Fasilitas. Sarana ya. Sarana. Jalur. Sarana. Jelas berarti. Sekarang kita bicara bukan pro sebelum ya, itu pra. Pra itu karena pra. Nanti yang model bangonya Disney itu kan. Sekarang bicara alat kontrasepsi. Nah, ini kan juga sedikit banyak ada sedikit pro dan kontra lah alat kontrasepsi. Sampai sekarang dari dulu pro dan kontra. Masalahnya perlu dipahami bahwa ini kan seringkali dia bicarakan bahwa alat kontrasepsi itu adalah alat untuk mencegah atau menghalangi kehamilan. Nah, yang seringkali menjadi tanda kutip pengertian yang salah ini kan mencegah dan menghalangi. Menghalangi untuk supaya tidak hamil. Sebentar, itu nanti kita ngomong kita luruskan nih mencegah dan menghalanginya kan. Mencegah hamil, menghalangi hamil. Nah, itu kan bisa macam-macam kan. Istilahnya interpretasinya. Betul. Gitu kan. Di benak semua orang kan saya pakai KB supaya saya tidak hamil kan. Iya kan sebenarnya gitu. Saya pakai KB supaya nggak hamil. Kan ya. Nah, sekarang kan kalau bicara alat kontrasepsi, ada alat kontrasepsi yang hormonal dan alat kontrasepsi penghalang fisik. Barrier kan, betul ya? Barrier. Kondom termasuk ya? Kondom termasuk barrier. Kondom barrier. Nah, yang hormonal itu kan tembok, gembok. Nah, yang hormonal itu kan berarti alat kontrasepsi ini bisa mengandung hormon progesteron dan estrogen. Estrogen, sorry. Testosteron itu punya cowok. Oh iya, sorry. Iya betul. Progesteron dan estrogen. Betul, estradiol. Nah, bentuknya bisa pil, gitu kan? Bisa pil KB, bisa suntik. Pil mini, KB suntik, kayak gitu-gitu deh. Bisa pil, bisa suntik, bisa pil itu dibagi, ada yang monofasik, yang ada yang progestin. Kayak progestin, kemudian ada yang bifasik yang cuma 2 aja,
ada yang trifasik yang sesuai siklus manusia. Ini kalau istri saya dengar, wah dari mana saya dapat istri lagi? Saya baca. Terus sekarang kan informasi begitu mudah didapat ya. Karena saya biasanya nggak peduli dengan gini-gini. Nah, yang penghalang fisik itu tadi misalnya kondom, IUD. Dulu IUD hanya IUD itu penghalang IUD. fisik. Kondom, IUD, kemudian diafragma. Diafragma betul, Ya, diafragma. Kondom itu ada kondom laki, kondom perempuan ya. Iya, yang dipasang itu kan. Iya, saya tahu. Saya nggak bisa bayangkan masangnya gimana itu. Ya, saya juga gini, cuman taunya itu aja. Nah, sekarang sama dengan kalau inseminasi itu adalah memilih. Tadi kita bicara ya, memilih atau harusnya itu sudah menyimpang dari tujuan kan. Inseminasi itu hanya membantu. Iya. Tapi istilahnya tanda kutip akhirnya dipakai jadi milih. Ya. Memilih itu dimasukkan. Ya. Kan gitu kan inseminasi. Kalau bayi tabung tadi kita bicara ada satu halangan di kandungan, dikembangkan dulu dalam satu inkubator baru dimasukkan. Ya. Tapi kalau alat kontrasepsi ini kan sudah benar-benar mencegah. Iya, kebalikannya dari tadi. Nah, ini gimana? Secara umum dulu. Kalau tadi kan tujuannya supaya bisa hamil. Ya. Kalau ini kan supaya bisa menikmati hubungan seksual tanpa risiko hamil. Iya. Bisa nggak? Boleh nggak? Bukan bisa nggak? Bisa sih ya. Bisa. Cuman boleh nggak? Bisa. Nah itu nggak tahu. Itu kan ada yang orang bilang, seperti tadi bilang kan bahwa kalau makanya tadi kan dua tujuan, unitas dan prokreasi. Atau jangan prokreasi deh, berkembang biak. Boleh ya? Boleh. Nanti salah lagi. Beranak cucu. Karena nanti lupa yang nonton. Jadi kalau unitas ini kan harus legal. Ya. Makanya tadi alat kontrasepsi ini kalau sudah bicara tentang di luar pernikahan itu sudah harus kita sekat. Ya. Oke. Jadi nanti kalau ditanya kalau sampai tidak hamil, ya sudah menikah belum? Iya. Ini kan repot, itu dipakai di mana-mana. Iya. Jadi dalam konteks misalnya unitas, ya ini penting bahwa alat kontrasepsi itu ada di dalam sebuah dasar unitas penyatuan. Nah, kalau bicara tentang berkembang biak, ini kan perlu perencanaan. Yeah. Makanya ada keluarga berencana. Dalam konteks keluarga berencana di sinilah yang penting supaya hal-hal yang direncanakan di dalam pernikahan itu menjadi lebih sehat. Kalau menurut saya itu. Iya, kalau misalnya lebih berdosa mana gini aja. Nah, lebih berdosa mana? Misalnya mana kalau kita mencegah punya anak, tapi keluarga kita bisa tumbuh dengan sehat, atau anaknya sampai. Nah, yang terjadi dalam kejadian 38. Ya. Soal konsep Onan dan Tamar itu sepihak Onan ingin menikmati unitas itu, menikmati seksualitas itu tanpa dia juga bertanggung jawab untuk memikirkan peran dia sebagai saudara dari saudaranya yang sudah meninggal yang adalah suaminya Tamar. Jadi egois itu. Nah, kalau misalnya suami memikirkan menggunakan alat kontrasepsi hanya untuk kepuasan dirinya, wah itu nggak benar juga. Sebentar. Jadi kembali ke motivasinya. Itu motivasi dan niat keputusan suami dan istri. Saya potong sebentar. Benar nggak ya? Istilah onani ini berasal dari kata onan itu ya? Iya, dulu kata. Tapi kalau lihat dari kata onan, tiba-tiba kok muncul ya? Iya. Jadi onani mah asalnya dari kata onan. Ya, jadi kan self service ya. Iya. Tapi kalau saya lihat konteksnya ini kan beda antara onani dan masturbasi. Enggak, cuma istilah doang sih. Tadi kalau istilahnya asalnya dari asal itu ya, berarti benar ya? Oke. Masturbasi kan lebih kepada self. Ya, kalau masturbasi lebih ke arah kepuasan kan. Kalau onan kan menghindari tanggung jawab. Lakukan sendiri. Iya. Kalau onan kan dikeluarkan di luar. Di luar ya. Nah, itu yang mungkin juga sekarang berarti menghilangkan orang-orang. Ya, itu. Nah, berarti kalau begitu pertanyaan mendasar, apakah orang Kristen gitu ya, boleh menggunakan alat kontrasepsi? Kalau saya boleh. Kalau saya sih selalu boleh. Selama alat kontrasepsi itu hanya mencegah.
tetapi tidak membunuh kehamilan. Ya. Nah, kalau yang mencegah gimana, yang membunuh gimana? Nah, gini, zaman dahulu kita kenal alat AKDR, IUD, yang namanya Lepes Loop. IUD yang pertama kali diciptakan. Yang modelnya kayak bentuk S. Kalau yang sekarang T. Yang sekarang T. Ada yang benangnya, ada tembaga itu, ya oke. Ya. S itu bentuknya spiral. Plastik spiral. Nah, makanya namanya spiral. Oh, nah, itu tujuannya kalau ditaruh di dalam rahim, itu adalah benda asing di dalam rahim, plastik kan, sehingga rahim itu akan berusaha untuk mengeluarkan. Sehingga nanti kalau ada hasil pembuahan yang mau tertanam di dalam rahim akan tetap ikut mengeluarkan, akan kontraksi, sehingga itu aborsi. Oke. Itu membunuh. Itu IUD pertama? IUD yang dulu. Versi lama. Sama juga dulu ada yang namanya morning after pill. Jadi mereka yang berhubungan intim tahu-tahu lupa bahwa nggak pakai pelindung, besok paginya langsung minum pil 2 biji dulu, sehingga kalau ada pembuahan yang terjadi itu nanti nggak bisa nempel, digugurkan. Nah itu aborsi, itu membunuh kehamilan kalau buat saya. Oke. Nah kalau yang sekarang spiral, kembali ke spiral, itu namanya sekarang T, nggak bisa dibilang spiral sih mestinya sekarang IUD atau AKDR. Nah itu ada tembaganya, atau ada peraknya, atau ada obatnya di dalam. Nah, itu bertugas untuk membunuh sperma yang masuk. Nah, kalau kau bilang sperma tadi makhluk hidup ya salah. Tapi kan sperma kan bukan makhluk hidup. Kalau dengan ini jadi tahu nih kalau sperma jadi panjang nanti kalau kamu sperma makhluk hidup. Karena tapi saya tadi ngomong calon. Sperma yang masuk itu akan dibunuh, dirusak oleh alat itu tadi. Alat tembaga dari itu tadi. Selain tembaga ini menghalangi di lubang-lubangnya sehingga dia tidak bisa ke atas. Kemudian tembaga dan perak ini membuat radang steril di dalam rahim. Sehingga akan ada sel-sel darah putih yang akan memakan sperma yang masuk. Sehingga tidak dari pembuahan. Ini sudah dibuktikan. Makanya mereka yang pakai spiral, pakai IUD, nggak usah khawatir kalau orang bilang kamu aborsi. Jadi sudah dibuktikan dalam penelitian bahwa mereka yang menjelang haid itu dites kadar HCG-nya, hormon kehamilannya, yang pakai IUD dan yang tidak pakai IUD. Ternyata tidak berbeda. Kalau ini ternyata aborsi, harusnya kan hormonnya sudah naik. Kemudian ini keluar kan, ternyata tidak berbeda. Sehingga dikatakan bahwa spiral itu sekarang bukan aborsi, syaratnya satu. Bukan spiral dong, IUD. IUD syaratnya satu, jangan ditunggu sampai kadaluarsa. Karena kalau melewati masa tenggang IUD itu tembaganya habis, ya kan? Tinggal fungsi plastiknya tadi, fungsi mekaniknya tadi, jadi aborsi. Berguna tetap, tapi jadi aborsi kan? Beda fungsi akhirnya. Beda fungsi. Oke. Nah itu contohnya berkembangnya seperti itu. Nah ini kalau seperti ini gimana Pak? Tapi pertanyaan mendasarnya tadi itu ya, alat kontrasepsi bolehkah dipakai oleh pasangan Kristen? Kalau memang dari sudut pandang teologi Kristen banyak beragam dan dinamis terus. Baik Katolik, Kristen Protestan, Metodis, Lutheran, dan juga Anabaptis, masing-masing. Tapi secara umum ada prinsip yang penting bahwa di dalam merencanakan keluarga, kontrasepsi itu boleh dalam konteks perencanaan keluarga yang lebih sehat. Konteks keluarga yang lebih sehat, itu boleh, diperbolehkan. Jadi bukan hanya sekedar kepuasan diri, kepuasan tanpa resiko, atau kepuasan tanpa tanggung jawab, atau kepuasan di luar pernikahan. Ini berkaitan dengan merencanakan sebuah keluarga. Di sanalah alat kontrasepsi itu menjadi bermakna, menjadi punya nilai. Itu sih poinnya. Contohnya kalau perencanaan keluarga yang sehat ini gimana? Contoh misalnya menunda dulu kehamilan. Karena faktor ekonomi misalnya. Karena bukan hanya ekonomi, kesiapan batin, macam-macam, kesiapan batin. Terus kedewasaan iman, macam-macam lah. Tapi pertanyaan saya gini Pak Sandi, pada saat kita menikah, gitu ya, memutuskan satu pasangan ini menikah,
Itu kan seharusnya sudah siap ya. untuk punya anak ya. Iya, yang pertama mental pasti secara mental dewasa lah harusnya gitu ya. Karena ini kan dalam satu kehidupannya naik satu tingkat lagi kan, gitu kan. Karena dia harus menghidupi anaknya orang kan gitu kan. Bersatu dengan istrinya, nggak sendirian, nggak bisa selfish lagi tapi harus bersatu gitu kan dalam segala sesuatu. Secara mental mestinya siap, mestinya ya Pak. Gitu yang pertama. Yang kedua, kan ada suatu keyakinan bahwa kalau misalnya faktor ekonomi nih ya, misalnya. Kalau Tuhan tuh kasih anak, misalnya gitu ya. Tuhan kasih kita anugerah. Anak ini kan anugerah. Anugerah anak, anugerah berupa anak atau titipan dari Tuhan ini anak. Tuhan pasti memperlengkapi. Nah ini kalau dibentur, bukan dibenturkan. Kalau dengan seperti ini gimana? Saya sekali lagi mengkaitkan bahwa di dalam pernikahan kan ada pendampingan tuntunan. Iya. Di sanalah kemudian para konselor atau mereka yang mendampingi itu tahu. Ketika mereka berkonsultasi, kenapa rencana menunda anak 2 tahun? Ya karena mau preparing ini dulu. Karena di dalam pernikahan kan bukan hanya faktor anak yang penting, tapi kan ada yang lain, relasi mereka, tanggung jawab mereka juga ke orang tua. Apalagi beberapa keluarga waktu menikah sudah punya orang tuanya ikut dia untuk dijaga dan sebagainya, bukan hal yang mudah. Jadi harus lihat secara utuh kalau menurut saya rencana keluarga itu. Nah di sanalah dasarnya alat kontrasepsi perlu diletakkan di dalam bingkai itu. Itu. Jadi pendampingan ini penting. Tapi bukan permanen istilahnya ya. Kalau yang ini terus terang saya tidak terlalu setuju dengan prinsipnya Pak Sandi ya. Jadi ini bisa dipanjang. Jadi saya setuju dengan Teguh tadi bahwa kalau kita menikah kita harus siap untuk punya anak, kecuali memang ada keadaan mengharuskan kita tidak punya anak. Menunda, misalnya ada infeksi pada istrinya sehingga kalau hamil istrinya cacat, anaknya cacat, atau mungkin dia dalam masa mungkin sekolah atau apa dia tidak boleh hamil, dia harus menunda sementara. Bahkan ada ikatan kerja yang nggak boleh hamil. Ya, nggak boleh hamil. Atau yang lebih ekstrim, si pasang istri ini mungkin punya penyakit, kalau dia hamil membahayakan nyawanya sehingga dia tidak boleh hamil. Apakah dia tidak boleh kawin? Menurut saya kan ya boleh ya, tapi ya sebaiknya tidak punya anak. Nah seperti itu. Soalnya buat saya kehamilan itu suatu misteri yang luar biasa besar. Jadi kita usaha mati-matian. Kehamilan itu prinsipnya gini buat saya. Kalau kamu kepingin, kamu tidak dapat. Tapi kalau kamu berserah, kamu tidak mau, kamu malah dikasih. Nah itu kejadian. Jadi misalnya kamu menunda punya anak, kemudian setelah itu pengen punya anak, waktu pengen kamu nggak dapat. Gitu. Akan ada banyak usaha seperti itu. Tapi kalau memang ada keadaan tertentu yang memaksa dia untuk menunda, itu ya silakan mau nggak mau ya. Tapi harus dipilih alat kontrasepsi yang tingkat yang pas, yang kesuburannya akan kembali dengan cepat gitu loh. Jadi Dokter Iwan kan bilang tadi ada keadaan yang memaksa. Iya. Nah, keadaan yang memaksa ini bukan hanya urusan masalah medis. Bisa internal, bisa eksternal. Iya. Jadi gini, dokter juga, kita juga harus terbuka. Urusan masalah mental itu kadang-kadang bukan hanya bicara tentang urusan medis nggak medis. Dokter melihatnya dari sudut pandang medis, yang tidak bisa yang terpaksa. Kalau urusan mental menurut saya kadang-kadang lebih payah sakitnya daripada medis. Jadi harus dipahami secara lebih utuh manusia itu. Kalau saya melihatnya dari perspektif utuh, bukan hanya sisi medis tadi, ada larangan ini, larangan itu, tetapi ada yang lain. Berarti kembali lagi sebetulnya adalah alasannya gitu ya, atau motivasinya. Di dalam pastoral aja saya mengatakan tidak boleh nikah. Kalau apakah saya berdosa? Padahal ada perintah Allah untuk menikah. Kalau gitu, kalau kita menggunakan cara berpikirnya dokter, saya melarang kami tidak boleh menikah. Tapi bukannya begini Pak Sandi, misalnya. Jadi, kenapa kamu sama sekali belum siap? Nah, tapi kemudian gini, ketika orang tua ngotot, kadang-kadang pernikahan di Indonesia, dua orang tuanya ini yang punya agenda. Nah, ketika mereka menikah dengan motif-motif tertentu yang menurut saya tidak sehat, peran kita sebagai tuntunan harus dampingi. Dan kemudian gini,
sebaiknya kalau perspektif orang tuamu seperti ini, kamu harus memikirkan relasi dulu. Nah, seperti itulah. Iya. Nah, Jadi sekarang, bukan hanya tapi makanya, sekarang gini Pak Sandi, misalnya nih ya. Misal ya. Kondisional ya. Iya. Suami istri sehat. Tapi tadi itu misalnya orang tua ikut kita lah gitu ya. Dan ini ada suatu hal yang nggak mungkin nih kalau punya anak sekarang gitu kan. Misalnya ya. Oke lah. Pakai alat kontrasepsi. enggak, itu bukan hanya itu. Jadi saya nggak mau ngasih tahu kasus pastoralnya orang tua itu nanti kan. Kalau itu sih nggak bisa dibagi. Atau gini, ekonomi deh paling gampang. Ekonomi aja. Ekonomi yang seperti apa? Ini kan spesifik, bukan hanya. Oh gitu. Jadi bukan hanya standar faktor ekonomi. Ya saya kan nggak bisa ngomong kasus pastoralnya, kasus ekonomi bagaimana. Anggap misalnya gini nih. Ini kita ngomong realita dulu ya. Jadi gini. Bukan kasus ya. Jadi bukan gini, kasus apa orang. yang saya katakan itu bukan ekonomi biasa. Ya. Kalau dokter bilang apa? Secara medis apa? Istrinya misalnya menunda kuat. itu karena apa? Karena faktor Iya, ada penyakit yang misalnya. bukan tadi sebelum itu istilahnya ada faktor yang tidak bisa apa namanya, yang sangat khusus kan itu. Iya, yang khusus ya. Ya. Oh. Anggap aja faktor ekonomi urusan masalah itu khusus juga, bukan umum gitu loh. Jadi bukan hanya gini, saya menunda karena faktor ekonomi. Ya harus ditanya dulu ekonomi apa gitu loh. Ini yang pernah saya jumpai, yang pernah ya istilahnya ya. Gini, misalnya suami istri nih. Pendapatan, kita ngomong ini secara nominal ya, berarti kita ngomong agak spesifik ya. Pendapatan misalnya di bawah UMR, misal nih, berdua nih, kerja di bawah UMR. Maka mereka khawatir kalau punya anak, nggak bisa memelihara dengan baik. Gitu ya. Bahkan mulai dari kehamilan ke dokter kan butuh biaya dan sebagainya, apalagi sampai besar. Nah itulah. Nah mereka memandang itu, sehingga mereka ngomong, ya udah jangan punya dulu deh. Nah kalau itu enggak. Nah itu enggak ya berarti. Alasan. Nah ini yang perlu jelas nih. Iya, jadi mungkin ya emang, berarti bukan suatu alasan yang kuat kan? Iya. Makanya enggak sembarangan kemudian kita dampingi. Wah kalau gitu kamu bukan ini, makanya sangat spesifik. Betul ya. Kalau dokter bilang kenapa? Alasan yang sangat khusus. Ya itulah. Dan kita perlu kembalikan itu kembali yang ke tadi, Bu ya. Ternyata dalam kita menjalani semua itu tidak bisa lepas, antara ilmu dan iman itu tidak bisa lepas. Jadi mungkin harusnya gitu. Pendampingan, kemudian konseling itu sudah dilakukan sejak awal, dan ini termasuk bagian dari konseling gitu loh. Nah, kadang-kadang orang menikah hanya karena tujuan keturunan. Iya. Untuk sisi berkembang biaknya, nggak pusing masalah. Wah ini juga kan. Akhirnya saya bilang gini, kamu sebaiknya tidak menikah. Iya. Secara medis semua oke. Cuman motivasinya untuk penyatuan unitasnya nggak jelas. Ini masukan buat yang lain juga ya, buat teman-teman. Iya. Kalau mendampingi pembicaraan pastoral dengan pasangan itu tidak cuma masalah dosa dan tidak dosa atau yang gitu-gitu ya, masalahnya latar belakang. Maaf, kadang pada waktu saat saya bertentangan dengan tujuan keluarga besar. Mau menikahkan anaknya, tapi saya adakan percakapan dengan mereka bersama, keduanya belum siap. Menurut saya kalau meminta masukan dari saya, sebaiknya menunda pernikahan sampai 2 tahun, bukan menunda punya anak, menunda pernikahannya ditunda ya. Nah, tapi tetap mau menikah. Ya, karena Indonesia itu menikah itu juga karena sosial, kepentingan sosial, status, dan statusnya bukan hanya masing-masing. Itu juga berbahaya loh ya. Tapi kayak betul saya setuju Pak Sandi. Kalau sebaiknya ditunda. Nanti kalau dia terus menikah, terus dia bilang anggap saya tidak siap untuk punya anak, justru malah dapat anak, terus akhirnya malah. Sekarang kalau tak balik, misalnya begini, saya balik. Misalnya kita pada saat percakapan, sampai dengan mulai awal sampai akhir percakapan kita siap menikah. Oke, akhirnya izin keluar, tanda kutip izin ya, keluar menikah. Nah, pada saat perjalanan pernikahan, tiba-tiba kita merasa, nggak siap nih punya anak. Kok tiba-tiba aku merasa gini ya, misalnya gitu. Itu kan bisa terjadi setelah menikah. Iya, setelah menikah. Iya. Nah, kalau pakai alat kontrasepsi, boleh, apa tidak? Kalau tadi lihat motivasinya
Kalau jangka pendek mungkin boleh. Kalau menurut saya mungkin jangka pendek boleh. Iya. Nah, yang pertanyaannya sampai berapa lama boleh pakai alat kontrasepsi itu? Itu Antar siap gak siap loh ya. iya spesifik ya. Dia nggak akan pernah siap kalau Nggak pernah siap, seperti itu. satu, betul. Ah, Yang kedua Oke, gini, yang dibutuhkan apa nih? yang kedua hati-hati. Hmm. Untuk unitas, Tuhan itu sudah memberikan kelengkapan. Hmm. Makanya saya tadi bilang, unitas tidak boleh dilepaskan dari berkembang biak. Hmm. Iya. Dan keduanya saling terkait. Kalau orang misalnya di dalam rumah tangga hanya untuk unitas tanpa ada di hubungan ini, pasti akan apa ya? Timpang. Akan tidak lengkap. Iya. Pasti itu. Oke. Jadi banyak orang bilang gini, oke sampai kapan pakai alat kontrasepsi? Iya. Waduh, menurut saya ini harus diberitahu secara tujuannya sebenarnya kalau gitu seksualitas apa? Oke. Nah, Itu yang ini terjadi di negara barat sekarang. ini perlu ini perlu apakah kamu ingin melepaskan unitas itu dari peran yang lain? Nah, ini. Iya. Oke. Kecuali ya maaf ya, ini sudah menopause ini nanti urusannya ya. Oh ya itu cerita lain lagi Ya, tuh. ini Nanti. mungkin diambil dari Ya. nanti jadi podcast khusus ya. Iya. iya. Seksualitas di dalam Menopause. menopause ya. Itu Oke, kita bisa perlu Tapi itu. kejadian bicara itu. lagi. Iya, perlu tuh. Nah, yang ini yang ceritanya Pak Sandi kejadian. Hmm. Itu saudaranya dari ipar saya. Hmm. Dia memutuskan menikah, tapi memutuskan tidak mau punya anak. Tidak mau ya, bukan Iya. menunda ya. Bukan menunda, tidak, Tidak mau. Jadi Oke. begitu dia menikah, disteril. Si istri. Langsung disteril. istrinya disteril. Disteril. Dia Sehingga kan dia enggak. tidak bisa punya anak. Dia- Suaminya di Oh, suaminya steril. Wah, kalau Supaya istrinya tidak- disteril dia yang enggak itu sudah suaminya disteril supaya tidak bisa punya anak. Tapi kalau seperti itu gimana, Pak? Nah, itu dia memutuskan menikah tetapi tidak mau Tidak mau anak. punya anak, bukan Kalau pencegah. saya dari sudut pandang antara unitas dan tadi ya Kembang biak. fertilitas ya, Ya. kembang biak. Ini sudah dari kacamata itu berarti dia melepaskan Tanggung jawab. seksualitas dari Iya, itu harus jadi pertanyaan. iya. Oke. Nah, dalam pendampingan itu kalau nanti ini yang menjadi utama unitas, kecenderungan yang lain adalah ini menjadi pusat dan dia bisa melakukan ini sama orang lain. Oke. Karena kan kebutuhan ini kan Iya. Istilahnya resiko itu ada. iya. Jadi ini yang menjadi pusat kan tujuan. Oke. Iya, dia Dengan mau kita menikmati Dengan ini. kita berdua berkembang biak, doang dengan gitu ya. gini, Teguh, jujur ya. Hmm. Dengan kita melakukan hubungan seksualitas Hmm. di dalam keluarga, Iya. dalam konteks Iya. keluarga, kita punya anak. Tanggung jawab kita ketika kita memikirkan hubungan seksualitas dan unitas, itu kan ada semacam kelengkapan Iya, sebagai suami kan, dan juga sebagai bapak. iya. Jadi Hmm. kita bukan hanya melakukan hubungan seksual sebagai manusia seksual, Iya, walaupun kita memang makhluk seksual ya. ya, Iya, iya. bukan hanya sebagai manusia seksual, Iya. tapi manusia apa? Manusia punya tanggung jawab. Iya. Itu yang penting. Iya. Nah itu jangan dilupakan. Nah, ini kata kuncinya nih. Melakukan segala sesuatu, dua hal ini harus ada tanggung jawab. Iya, perkara dapat anaknya itu bukan haknya kita, ya Iya, kan? Kalau betul. memang jangan dikatakan terus nanti kalau orang yang menikah terus Harus. tidak punya anak, terus dikatakan bahwa dia meninggalkan satu sisi. Jadi kalau memang tergantung tergantung motivasinya. Nanti mungkin sekali waktu kita diskusi tentang seksualitas secara utuh. Karena Iya, agak beda ketika kita melakukan hubungan intim atau hubungan seksual dengan istri sekaligus ibu dari anak kita. oh iya, betul, Betul. Itu penghayatan seksual yang harus utuh. betul, iya. Oke. Dan ketika kita melakukan hubungan seksual sebagai suami sekaligus sebagai bapak, Iya, itu berbeda sekali. Lepas dari saya menikah hanya karena kebutuhan ini. Iya. Itu rendah sekali bagi saya. Ya. Iya. Oke, berarti istilahnya sih kebutuhan basic cuman di Oh, basicnya basic, aja. Iya, kebutuhan basic saya karena makhluk hidup butuh ini. Iya, nggak ada bedanya dengan binatang kan ya. Tapi memang betul ya membedakan kalau seks itu cuma sebagai rekreasi dibanding seks itu jadi relasi untuk unitas tadi ya. Berarti istilahnya begini kalau gitu. Boleh kita secara ini boleh pakai alat kontrasepsi Boleh. Kalau ditanya boleh. Nah, ini sebagai pamungkas kita ya. Iya.
Pemakai alat kontrasepsi itu boleh. Boleh. Tetapi lihat dulu motivasinya Betul. apa, alasannya Iya, apa dulu. Betul. Secara iman Kristen, tanggung jawab itu harus Iya. ada dulu, dilakukan seperti apa, Iya, betul. diwujudkan kayak apa gitu Iya. ya. Dan dokter-dokter Kristen mesti harusnya anak-anak Tuhan, dokter anak Tuhan mestinya kalaupun ada sesuatu yang seperti ini, arahkan ini sudah Harusnya. konseling dulu Betul. dengan hamba Tuhannya enggak nih? Betul, harusnya. Itu yang saya sesalkan kenapa banyak teman-teman dokter Kristen yang kesannya kayak katanya Pak Sandi tadi, memisahkan antara iman dan ilmu. Sampai saya tuh pernah dapat pertanyaan dari salah satu mahasiswa kedokteran Kristen waktu kita ngisi camp di Jakarta, dia tanya, dokter kok bisa enggak ngerjakan aborsi? Loh apa susahnya? Tergantung komitmen kan? Kalau komit sama Tuhan ya iya aja gitu. Iya. Itu enggak bisa. Nah, itu segitu simpelnya aja. Iya. Enggak bisa. Apalagi yang ini yang lebih dalam ya. Rasanya cuman ya gitu betul tadi. Selain dia tergantung motivasinya, dia harus menyadari bahwa anak anugerah. Prinsip anak kayak tadi. Kamu mau enggak dapat, kamu enggak mau justru dikasih. Jadi kalau dia memang menunda, ingat bahwa menunda dengan kontrasepsi ataupun apapun lah kontrasepsinya, itu punya konsekuensi bahwa kamu akan tertunda untuk punya anaknya secara kelanjutannya. Kalau memang akhirnya nggak dapat, ya jangan nyesel. Itu jangan nyesel, ya itu konsekuensi yang sudah kamu ambil gitu loh. Oke. Kalau saya menghimbau teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, langsung aja dituliskan di chatnya YouTube, dan juga mungkin bisa ke ke fasilitas bisa di live chat, bisa di Instagram juga bisa. Nah, kalau ada hal tertentu yang mungkin nanti bisa menjadi sayap atau kelanjutan dari topik ini, kita akan bahas bersama dengan Dokter Iwan nantinya. Jadi mohon juga teman-teman memberikan respon karena ini memang bisa sangat luas. Nanti kita coba bertahap. Ini kan berkaitan macam-macam, seksualitas, nanti juga menopause gimana. Oh, ini terus kalau istri saya sudah meninggal, suami saya sudah meninggal gimana? Ini diskusi-diskusi bisa. Dan tren di Amerika yang saya baca terakhir ini memang semakin banyak ibu-ibu yang nggak mau punya anak, nggak mau punya anak, atau dia punya anak tanpa pasangan. Dia lebih memilih single parent, tidak ada ikatan pernikahan supaya dia mengurangi sebagian tanggung jawabnya. Nanti juga isunya kan bisa meluas. Ini keluarga dalam konteks milenial itu ada bukan hanya bapak ibu anak, tapi bapak-bapak anak, bapak-bapak, ibu-ibu anak. Bisa. Oke, berarti kalau kita lanjutkan bisa panjang. Oh iya. Ini aja udah 1 jam lebih. Oke. Thank you, Dokter Iwan. Sama-sama. Pak Sandi, terima kasih banyak juga. Mungkin kita bahas lagi yang lebih dalam lagi, bukan yang kontrasepsi, tapi mungkin yang tadi itu, menopause dan sebagainya. Cuman intinya adalah bahwa metode disediakan secara medis, inseminasi, perencanaan, inseminasi bayi tabung. Penundaan atau bukan mencegah saya bicara, tapi penundaan menggunakan alat kontrasepsi, it's okay gitu. Sekarang secara medis ada, tetapi yang penting secara iman, secara penghayatan kita, tanggung jawab dari dua tadi dalam pernikahan unity dan berkembang biak gitu ya istilahnya, beranak cucu gitu ya. Nah ini yang harus. Penggunaan alat-alat tadi dan metode tadi ini tanggung jawabnya tidak boleh lepas dari 2 hal ini dan tidak boleh dipisahkan jadi satu kesatuan. Oke, Sobat Podcast, kalaupun ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan live chat. Biasanya saya juga di GKI Prebun channel itu live chat boleh di sana, di Instagram biasanya saya kirim teasernya, di Facebook saya pribadi juga bisa upload, bisa kasih tanggapan atau pertanyaan mungkin yang kita nanti bisa bahas bersama. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati.